Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini kita lanjutkan membahas atau membaca buku Memberi Setangkai Perubahan yang pada hari ini sudah memasuki bagian yang ke-9, dan kita akan baca halaman 45 sampai secukupnya nanti 10 menit begitu ya. Kita mulai dari halaman 45. Kita mulai. Contoh, ini tentang, kita baca ilustrasinya tentang peradaban Islami ya. Contoh pertama, Perda Kota Tangerang nomor 7 tahun 2005 tentang pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol. Jadi ini tentang perda, orang menyebutnya perda syariah ya, tetapi ini sebetulnya perda tentang pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol, Perda Kota Tangerang nomor 7 tahun 2005. Kedua, ada pula Perda Kota Bandung nomor 11 tahun 2010 tentang pelarangan, pengawasan, dan pengendalian minuman beralkohol. Kemudian yang ketiga, Perda Kabupaten Indramayu nomor 15 tahun 2006 tentang larangan minuman beralkohol. Oleh karena itu, masyarakat, terutama umat Islam, terkejut ketika Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, lihat Buletin Dakwah Al-Islam edisi 589 tanggal 13 Januari 2012, meminta agar perda-perda tersebut dievaluasi karena bertentangan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 1997 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Seharusnya ketika ternyata perda-perda tersebut berdampak baik buat masyarakat, maka seharusnya keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 1997 yang direvisi untuk memberi ruang bagi perbaikan kondisi psikososial masyarakat. Ada fakta sebagai berikut, berdasarkan Buletin Dakwah Al-Islam edisi 589 tanggal 13 Januari 2012. Pertama, konsumsi bir Indonesia saat itu 2012 sebesar 100 juta liter per tahun. Kedua, saat itu setiap tahunnya konsumen minuman keras di Indonesia meningkat sebesar 3%. Itu 2012 ya, sekarang sudah 2021. Jadi setiap tahun itu meningkat 3% konsumsi minuman keras di Indonesia. Ketiga, saat itu 969 kasus kejahatan dan kekerasan dalam rumah tangga di Minahasa Utara dipicu oleh minuman keras. Keempat, saat itu 79% tindak kriminalitas umum di Sulawesi Utara terjadi akibat mabuk setelah mengkonsumsi minuman keras. Kelima, saat itu angka kriminalitas di Bulukumba turun hingga 80% setelah diberlakukan perda anti minuman keras. Peraturan daerah yang berdampak baik bagi masyarakat perlu didukung agar kebaikan semakin merebak di negara kesatuan Republik Indonesia. Caranya dengan mengambil hikmah atau berhikmah pada Al-Quran serta menjadikan Al-Quran sebagai acuan kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib di luar jangkauan indera manusia, serta yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami Allah anugerahkan kepada mereka. Quran surat 2 ayat 2-3. Sebagaimana diketahui, better information atau informasi yang lebih baik bagi setiap manusia adalah informasi yang mampu menjangkau segala sesuatu yang berada dalam jangkauan indera manusia maupun yang berada di luar jangkauan indera manusia. Segala sesuatu yang berada dalam jangkauan indera manusia disebut fenomena. Sementara itu, segala sesuatu yang berada di luar jangkauan indera manusia disebut noumena. Dengan demikian, informasi yang baik bagi setiap manusia adalah informasi yang mampu menjangkau fenomena dan noumena. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat 2 ayat 2-3 diketahui bahwa informasi yang mampu menjangkau fenomena dan noumena adalah kitab suci Al-Quran. Oleh karena itu, sudah selayaknya setiap manusia memiliki, membaca, dan memperhatikan kitab suci Al-Quran agar ia layak disebut sebagai manusia yang memiliki informasi terbaik atau informasi yang lebih baik. Bukankah dalam Al-Quran terdapat informasi? Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan, di mana segala sesuatu hanya bergantung, berserah diri, berharap atau memohon pertolongan padanya.
Dia Allah, tidak beranak dan juga tidak diperanakan, serta tidak ada segala sesuatu yang setara dengannya. Quran surat 112 ayat 1-4. Untuk menambah terang atau menambah jelas informasi pokok atau utama yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran, maka dibutuhkan kesediaan setiap manusia untuk memiliki, membaca, dan memperhatikan Al-Hadis, yaitu segenap pernyataan, tindakan, perilaku, atau diamnya Rasulullah Muhammad SAW tentang suatu tema tertentu dalam menjalankan nilai-nilai Islam yang dibukukan oleh para perawi hadis, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apabila masih memiliki rezeki yang cukup, setiap manusia hendaknya memiliki, membaca, dan memperhatikan kitab-kitab klasik tentang nilai-nilai Islam yang ditulis oleh para ulama salaf, ulama terdahulu, seperti kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Selanjutnya, setiap manusia juga perlu terus-menerus mengasah dan berbagi pengetahuan dan informasi tentang nilai-nilai Islam dengan cara menghadiri ceramah dan diskusi tentang Islam, membaca buku atau membaca blog yang mengagungkan nilai-nilai Islam, serta ikhtiar lainnya yang dapat memperkuat iman Islamnya. Ketika seorang manusia berupaya menghadiri ceramah dan diskusi tentang Islam, membaca buku atau membaca blog yang mengagungkan nilai-nilai Islam, serta ikhtiar lainnya yang dapat memperkuat iman Islamnya, maka ia merupakan bagian dari orang-orang yang sesungguhnya. Ya, sebagaimana diketahui, mereka adalah suatu masyarakat yang nyata, the real people. Masyarakat ini dikatakan nyata karena segenap pemikiran, sikap, tindakan, dan perilakunya sesuai dengan kebenaran yang nyata, yaitu kebenaran yang bersumber pada nilai-nilai Islam. Seseorang yang berinteraksi dengan masyarakat yang nyata seperti ini dapat belajar tentang pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku masyarakat ini yang selalu sesuai dengan nilai-nilai Islam. Apabila pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku seseorang belum mengarah pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan rahmatan lil alamin, maka interaksi orang tersebut dengan masyarakat nyata sebagaimana dimaksud akan membantunya berikhtiar melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia Allah adalah Maha penerima taubat. Quran surat 110 ayat 1-3. Firman Allah ini menggambarkan fenomena masyarakat yang terjadi pada suatu masa di akhir zaman, ketika kecerdasan kolektif manusia telah mampu membedakan antara Tuhan dengan yang bukan Tuhan. Saat ini, fenomena masyarakat masih terhalang oleh adanya kesesatan yang dipasarkan secara masif dan canggih sehingga dapat memperdaya sebagian masyarakat. Berbekal kemewahan duniawi, sebagian masyarakat berhasil ditipu untuk mempertuhankan Tuhan yang bukan Tuhan, yaitu sosok manusia yang dipertuhankan. Melalui rekayasa citra, image engineering, digelontorkanlah ke masyarakat kisah sukses palsu orang-orang yang mempertuhankan Tuhan yang bukan Tuhan. Oleh karena itu, setiap manusia hendaknya berikhtiar dengan sungguh-sungguh agar tidak terpedaya oleh juru sesat yang gemar menyesatkan manusia. Ingatlah terus firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ikhlas atau Quran surat 112 ayat 1-4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah Dialah Allah yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu, Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Melalui firman-Nya ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan umat manusia bahwa Tuhan itu Maha Esa. Kalau ada Tuhan yang tidak Maha Esa, maka tentulah itu bukan Tuhan. Tepatnya sesuatu disebut Tuhan hanya bila Ia Maha Esa. Sesuatu yang tidak Maha Esa, maka tentu Ia tidak Maha Kuasa. Bagaimana mungkin sesuatu disebut Maha Kuasa jika Ia berbagi kekuasaan? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat 112 ayat 1-4 diketahui bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, sehingga Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Berbekal prinsip ini, maka setiap manusia akan termotivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan rahmatan lil alamin. Selanjutnya kita akan bahas mengenai semangat. Semangat jangan ditunggu,
karena ia tidak akan datang dengan sukarela. Semangat harus dicari dan ditemukan untuk kemudian digunakan dengan sebaik-baiknya. Seseorang yang ingin meningkatkan kualitas dirinya hendaklah mampu menemukan faktor yang dapat memicu hadirnya semangat. Berbekal semangat yang dimilikinya, ia akan dengan senang hati menjelajah lingkungan sekitarnya dan lingkungan yang lebih luas lagi. Saat itu, sesungguhnya ia sedang bergerak membangun pengetahuannya. Ada banyak cara untuk membangun pengetahuan, baik secara otodidak, belajar sendiri, maupun dengan cara belajar pada berbagai lembaga pendidikan. Bagi mereka yang ingin membangun pengetahuan dengan cara belajar pada lembaga pendidikan, maka tersedia sekolah, kampus, atau pesantren. Sahabat-sahabatku sekalian, saya pikir untuk hari ini cukup sekian. Besok kita akan lanjutkan di halaman 50. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.